Yos, kita mulai pembahasan lebih panjang lagi dalam chapter kedepannya Boruto 2 Blue Vortex hipotesanya. Nah, perubahan dunia shinobi semenjak adanya Shinjutsu memang mengubah total posisi penggunaan kekuatan dewa ya. Beberapa orang yang ada di lingkup Boruto telah melewati fase ini dan dia itu memiliki teknik kemahakuasaan. Yang terbaru jelas gurunya Kashin Koji ya. Namun Boruto sendiri sebagai seorang Otsutsuki, dia itu punya kemungkinan besar membangkitkan teknik-teknik dewa tersebut loh. Kalau mau kita runtut bahwa perubahan sekarang ini di mode badasnya itu semuanya bersumber dari cycle karma sendiri. Pertanyaannya, apakah era Shinjutsu benar-benar akan mengubah total cara shinobi itu bertempur? Apakah para pengguna Shinjutsu itu mampu mengcounter pengguna Shinjutsu yang lain? Atau ini semuanya nanti akan ada kaitannya dengan Otsutsuki dewa seperti Shibai sendiri tuh? Nah, kita banyak mempraduga ini ya, karena itu menarik. Di sini kita akan jabarkan lebih dalam lagi Shinjutsu dewa tersebut, teknik-teknik kemahakuasaan itu dan peran mereka di chapter-chapter Boruto ke depannya nanti. Let's go, kita mulai. Ayo penting ya nakama, sebelum masuk pembahasan kita harapkan kalian subscribe 3 channel terbaru kita, Saga Boruto 2 Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Sodeshi. Untuk channel Saga Boruto 2 Blue Vortex kita akan ada pembahasan per episode fanfiction Boruto nih. Lagi rame banget tuh di sana dan kita juga konsisten upload di sana. Untuk kalian yang suka tema One Piece, kita sudah siapkan channel khusus Joy Boy The Library of Nika yang up to date nih, ngebahas perkembangan Luffy yang menggelora itu. Sementara untuk Shonen Sodeshi kita akan bahas beragam anime shonen, season dan terkini yang jarang kita bahas sebelumnya. Jadi bisa dibantu support ya untuk subscribe tiganya dan aktifkan lonceng notifikasinya, itu gratis. Sang tidak terbiasa, yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Gini, Shibai memang dianggap sebagai dewa Otsutsuki kuno ya, yang telah mempelajari setiap kemampuan yang ada sekarang. Dia itu terbilang sangatlah kuat sehingga benar-benar bisa melakukan hal-hal gila apapun. Dan tahu nggak nakama, dia itu dianggap telah menjadi makhluk dimensi kelima dengan sangatlah solid loh. Hal yang membuatnya dewa dan sangat sulit untuk ditandingi itu adalah karena sejarah dan juga track recordnya. Dia telah ada sebelum era Naruto Badas dan Boruto Badas itu. Hal itu lantaran semua teknik yang ada di bumi shinobi ini awalnya berasal dari Shinjutsu, ninjutsu dan lain sebagainya itu hanyalah turunannya. Nah, menariknya jika kita memperoleh salah satu kemampuan ini, kita akan secara otomatis tuh menjadi salah satu shinobi dan entitas kuat yang pernah ada. Eida, Demon Code Kashin Koji adalah contoh nyata ya. Selain itu juga akan dibuktikan pada Boruto sendiri loh, karena pada dasarnya Shinjutsu itu adalah asal muasal setiap jutsu teman-teman. Kalian ingat nggak bahwa Amado sendiri pernah mengatakan hal bagus tuh untuk menambah wawasan kita. Jika jutsu itu hanyalah upaya manusia yang gagal dalam mereplikasi teknik seni ilahi. Dengan itu memang kebenaran yang ditutup itu melihat bagaimana dahulu Shinjutsu itu digunakan. Shibai benar-benar bisa memutarbalikkan waktu dan kenyataan sesuai keinginannya untuk mencapai kata sempurna dan abadi. Nah, orang-orang yang mengembangkan ninjutsu itu hanyalah mereplikasi teknik-teknik dari Shibai. Kita coba pada zaman dan masa berabad-abad yang lalu, setelah dia itu mengkonsumsi planet dalam jumlah tak terbatas ya. Shibai yang meninggalkan planet ini, namun tubuh fisiknya itu ditinggalkan. Kemudian bertahun-tahun setelahnya Amado dan Jigen Ishiki menemukannya dan menyadari banyak hal tentang master plan besar tersebut yang bisa digunakan lagi. Disinilah Amado mulai bekerja sama secara serius dan memanfaatkan kekuatan Shibai untuk menyelesaikan tujuannya dan mengalahkan Ishiki kala itu. Dia telah menciptakan banyak sekali cyborg dan masukkan masing-masing potongan DNA Shibai kepada yang lainnya. Dia memang berharap salah satu dari mereka itu akan bangkit dan mengaktifkan Shinjutsu ilahi sendiri ya. Kalau dari yang kita cermati teman-teman, Ishiki itu adalah Otsutsuki yang mungkin pertama kali ya membangkitkan Shinjutsu Shibai berupa tanda-tanda cakra itu dan juga teknik matanya. Entah ini lebih dari sekedar kebenaran yang tertutupi karena dia tuh memiliki model legendarisnya sendiri. Tapi memang pada dasarnya Shinjutsu itu legendaris sob. Itu memungkinkan seperti membuat dan membuka portal dimensi lain, atau bahkan membuat tanda-tanda cakaran itu. Semuanya akan bisa terhubung dan bisa berpindah ke suatu tempat ke tempat lainnya dengan sangatlah mudah. Yang menarik dan membedakan teknik teleportasi dengan teknik ini memungkinkan code yang dilakukan dalam perjalanan secara instan kala itu untuk melewati dimensi yang berbeda, seperti konsep Yomutsuhira Saka Kaguya ya. Ini lebih unggul daripada teknik terbang Dewa Petir Hiraishin. Tanda cakaran Shibai atau bahkan code itu, kalau Shibai yang menggunakannya harusnya lebih cepat lagi kan.
Dalam kasus quote sendiri itu memang itu adalah kombinasi cakra zat besi quote itu sendiri yang unik dan bisa memanfaatkan yang lebih lanjut lagi. Selain itu, kemampuan segel karma dan juga bisa untuk menyerapnya dengan mudah ketika menghadapi musuh dengan penggunaan kekuatan seperti itu. Nah, quote sendiri itu telah menunjukkan kepada kita berulang kali tanda cakra tersebut sangatlah berfungsi efektif nih, bahkan untuk berkomunikasi keluar masuk dan juga yang lain sebagainya. Ego Jubi sekarang ini pun semuanya juga memiliki kemampuan tersebut ya. Jika seseorang memiliki kemampuan ini, pengguna akan bisa mendengarkan keluar masuk dan juga yang lain sebagainya, seperti bug kemarin itu yang muncul tiba-tiba di balik tubuh Jura. Bukankah mengesankan tuh? Yang paling mengerikan dari proses kesalahan quote itu tentu dia itu mengekstrak Jubi sendiri ya, dan membuat Somyaka bertebaran di mana-mana itu seperti benih-benih Jubi yang terpecah-pecah. Itu memang didasari pada tanda cakra tersebut. Pasukan itu mirip seperti Zetsu Putih Hirakagu ya, tetapi mereka terkesan lebih kuat ya sampai era Shinju sekarang ini. Nah, pada dasarnya teman-teman, Shinjutsu itu memang mainkan peranan penting dalam setiap evolusi Shinju karena darah dan zat besi quote itu tercampur di sana. Cakra dari siapa yang diserapnya, dan quote sendiri juga memiliki segel karma dari Shiba yang sangat mengesankan tersebut. Nah, untuk ego Jubi siapa yang diserap dan menjadi pohon dewa itu, buah Togidama juga lahir di sana ya, dan juga mengkloning siapa yang ditirunya. Itu adalah kekuatan Shinjutsu dan juga terhubung pula, maka itu jelas nih masih banyak lagi yang saling berterkaitan seperti Dojutsu Ishiki dan Kawaki Kokuganya. Bagian dari Shinjutsu itu luas sekali sob. Untuk Kawaki sendiri dengan Kokugan begitu luar biasa dari mata ini adalah teknik Sukuna Hikona. Nah, ini memang tergolong dalam Shinjutsu khusus yang memungkinkan Ishiki maupun Kawaki mengecilkan benda non organik atau apapun lah. Nah, itulah sebabnya saat Boruto dan Sasuke kala itu membuat rencana Kawaki atau Ishiki bisa mengecilkan pedang seperti pedangnya itu, hal seperti ini sangat mahir dilakukan oleh Ishiki maupun Kawaki karena mereka juga memiliki cakra yang sangat besar ditambah kemampuan mata tersebut. Selain itu, untuk kasus Ishiki sendiri ya, kemampuan mata itu bisa membuat benda-benda itu dikeluarkan dengan ukuran sangat besar. Salah satu hal dari teknik Ishiki atau Kawaki itu adalah kubus-kubus Daikokuten. Serangan itu sangatlah luar biasa dan serasa teknik serangan gravitasi dengan massa yang sangatlah berat sekali. Naruto kala itu bisa menghindarinya saja bahkan dalam mode Baryon teman-teman. Jelas itu sangatlah teknik yang sulit sekali untuk diatasi kan. Pada dasarnya ciri umum Shinjutsu itu adalah kenyataan bahwa semua teknik secara praktis itu tidak dapat dihentikan tanpa campur tangan Shinjutsu yang lainnya. Namun ada beberapa teknik khusus yang bisa menghindarinya seperti Baryon kala itu. Kemampuan-kemampuan seperti ini semakin kesini itu makin menghiasi kisah Two Blue Vortex ya kan. Nah, itu memang salah satu poin yang menariknya di kisah Boruto sekarang. Nah, kalau mau kita ingat lagi, Shinjutsu ini juga telah diperlihatkan oleh Daemon sendiri, adik Eida itu kan. Kemampuan refleksi juga tak kalah mengesankan dari Daikokuten. Kemampuan ini memungkinkan pengguna bisa memantulkan serangan masuk apapun dari belakang, dari depan lawan menyerangnya itu. Dan ini bisa dibilang ya, satu-satunya kelemahan dari Shinjutsu itu adalah kemampuan Daemon itu sendiri jika berurusan dengan Shinjutsu lain. Tapi Daemon dalam hal ini harus menyentuh telapak tangannya, harus menyentuh seseorang targetnya dahulu agar bisa melenyapkannya. Itu sepertinya menjadi kunci bahwa refleks itu adalah siapapun yang memiliki niat membunuh begitu tinggi kepada demon, serangan itu bisa dipantulkan. Dengan kata lain, nakama niat membunuh seorang dipaksakan kembali kepada mereka. Misalnya ketika seorang berencana memukul kepala demon, mereka akan berpikir untuk mengalahkan demon hidup-hidup. Orang seperti itu akan terpukul dengan sendirinya atau terbakar dengan sendirinya pula. Hal ini sudah dinyatakan dalam bab 59 kala itu ya, bahwa semakin kuat niat membunuhnya itu demon, maka akan semakin memantulkan refleksi kekuatannya. Nah, ini akan menjadi momen krusial jika berurusan dengannya. Sedikit saja niat jahat akan mengakibatkan hal fatal. Nah, bayangkan sob, jika si Bai memiliki kekuatan sempurna seperti ini, kira-kira siapa yang mampu untuk mengalahkannya? Dirinya abadi dan tanpa tersentuh sama sekali kan? Apakah demon akan berperan di era Boruto ini? Ya, kalau itu jawabannya pasti. Cuman sampai chapter 14 dan 15an ini nanti peran signifikan untuk Daemon tuh belum terlihat sama sekali ya. Mungkin masih terbilang sangat kecil sekali. Kita sendiri itu menantikan Daemon itu ditempatkan di momen seperti apa, karena kekuatannya itu adalah kemampuan Shinjutsu yang spesial. Selain Daemon, jelas kakaknya Eida itu kemampuan kemahakuasaannya sangatlah mengesankan. Dan itu sudah terjadi setelah di bab pertama Zenoo itu dilepaskan ya. Kemampuan yang bisa dibilang merusak timeline selama ini, tetapi ada hal baik juga yang pada akhirnya nih
itu sangat menguntungkan Boruto. Nah, ngomongin soal teknik kemahakuasaan itu memang hanya dimiliki oleh para dewa dan juga pengguna Shinjutsu khusus ya. Fungsi utamanya itu adalah mewujudkan keinginan terdalam pengguna menjadi kenyataan dalam realitas yang sebenarnya. Meskipun memang merubahnya itu sangatlah rumit. Dewa sendiri dengan teknik Zenno bisa menciptakan seluruh dunia dan membuat apapun yang dibayangkan terjadi, maka terjadilah. Itulah seraya persamaan konsep dewa tersebut. Kita tahu nakama, memang bisa dibilang ya, kemahakuasaan itu beroperasi pada skala yang jauh lebih besar lagi, dan itu bisa manipulasi ingatan dan persepsi orang-orang dan membuat keraguan-raguan antara siapa Boruto dan siapa Kawaki. Kayak memang setingkat dengan Genjutsu tak terbatas seperti Mugen Tsukuyomi sih badasnya kemampuan tersebut. Meskipun ini teknik dewa, tapi nyatanya makin kesini ada beberapa orang yang bisa keluar dari kendali Zenno dengan rasionalitas seperti Shikamaru, Kashin Koji, dan juga Amado sendiri. Tapi tetap ya, rasa keraguan-raguan itu juga masih ada, karena pada dasarnya itu adalah kemampuan memikat semua orang di sekitarnya, baik pria, wanita, atau bahkan siapapun. Nah, kalau ngomongin siapa yang tidak terkena realitas Shinjutsu ini, ya mereka yang memiliki garis keturunan atau bahkan klan Otsutsuki itu sendiri. Kawaki sendiri membuang Naruto ke dimensi Daikokuten agar bisa memburu Boruto dan melenyapkannya, dengan buat semua orang pula persepsinya berubah bahwa Boruto lah yang membunuh Naruto sebagai putra angkat dan Kawaki sebagai putra kandungnya Uzumaki Kawaki. Itu memang parah banget sih, kekuatan Shinjutsu ini sederhana tetapi merumitkan segala-galanya. Nah, seperti yang dikatakan oleh Eida sendiri ya, daripada mencoba membatalkan perubahan ingatan itu, akan lebih praktis untuk menciptakan ingatan baru meskipun hal itu membawa resiko tersendiri. Menurut Kashin Koji dan Amado itu yang juga telah memiliki Shinjutsu Dewa Shibai, si Kashin Kojinya, kemahakuasaan membunuh teknik yang tidak akan diurungkan oleh pengguna sendiri. Eida sendiri juga menambahkan bahwa sebenarnya kemahakuasaan itu telah digunakan sepanjang sejarah manusia. Dia bahkan pernah mengatakan, sudah berapa kali para dewa itu manipulasi pikiran manusia meskipun terpengaruh dan ditulis ulang ingatan tersebut. Momoshi kala itu juga menekankan kalimatnya seperti itu kan. Orang seperti Sasuke sendiri berhasil menghindari efek yang berkepanjangan dengan memusatkan perhatian pada kontradiksi, dan setelah perubahan ingatan terjadi, Sarada sendiri sebagai putrinya juga menanamkan perintah pesan dari Maiyo Sharingan mataharinya itu, makanya dia tetap menjaga Boruto dan tetap rasional. Sementara untuk orang seperti Shikamaru, Amado, mereka menggunakan rasionalitas dan juga tanda Saints untuk menyimpulkan bahwa ingatan mereka telah dirusak pula. Nah, mendengarkan teori Amado yang kala itu menjelaskan tentang konteks Shinjutsu Shibai, kita itu mendapatkan penggambaran tersendiri tentang teknik kemahakuasaan. Itulah alasan dia masih yakin bahwa Kawaki lah orang tersebut, karena dia memiliki tanda segel Sense Ninja yang ditanamkan, dan di sana ada data Akebi kan, karena Amado terpengaruh tetapi dia melawan keyakinannya sendiri. Sementara itu untuk Shinjutsu Kashin Koji yang sekarang ini spesial, beberapa waktu ke belakang memang terbilang tak kalah unik. 10 Direction 10 arah Jippo. Teknik ini memungkinkan Kashin Koji itu bisa melihat masa depan yang terjadi atau tidak ya. Ya, semacam timeline alternatif lah. Kashin Koji bisa mempersiapkan diri untuk mengatasi apa yang terjadi di masa depan. Kayaknya ya nakama, konsep 10 arah ini berasal dari konsep Buddha seperti era Naruto dahulu loh. Itu kayak mewakili semua ruang fisik di alam semesta dengan 10 arah menjadi 8 titik kompas yang khas ditambah atas dan juga bawah. Konsepnya masih ambigu seperti itu sih, tetapi itu memang kekuatan yang spesial dan terreferensi dari hal-hal yang besar pula. Dia Kashin Koji bisa tahu bahwa di masa depan Kawaki itu membunuh Boruto. Dia mengalahkan Ishiki, Naruto membuka Mudi Baryo-nya, dan juga bahwa Kashin Koji secara tidak sadar melihat segalanya. Eida, Demon, Amado, dan beberapa timeline waktu kedepannya itu, garis waktu seperti itu memang tidak linear. Semuanya bisa aja terjadi. Ada beberapa fase kemungkinan yang bisa saling berubah di persimpangan tersebut. Nah, ini seperti konsep mobil ya, yang melaju di jalan yang mengarah ke beberapa jalur dengan masing-masingnya mewakili masa depan yang berbeda. Begitu pengemudi mematikan satu jalur, jalur lainnya akan terhapus keberadaannya dan diganti dengan jalur baru yang terdiri dari masa depan baru pula. Misalnya dalam satu masa depan yang tidak pernah terjadi, Naruto itu dibunuh oleh Ishiki yang berarti dia dibangkitkan sepenuhnya, dan Kawaki yang menyebabkan kehancuran di bumi, dia melenyapkan Boruto dan juga Sarada, lalu dia dikalahkan Code sendiri setelah mengalahkan Ishiki. Nah, kemudian Code itu yang mengalahkan Kawaki memberikannya kepada pohon dewa Jubi tersebut. Itu adalah masa depan dia bekerja sama dengan Boruto untuk menghentikan kemungkinan terburuk itu terjadi di masa itu, dimana Shinju pula telah berevolusi seperti tadi. Cuman teknik Kashin Koji itu tidak semuanya terjadi karena beberapa persimpangan tersebut. Nah, selain informasi, salah satu kemampuan yang paling berguna dari teknik Kashin Koji itu adalah untuk mengambil dan mempelajari kemampuan Boruto di masa depan yang bisa digunakan dan dipelajari di era sekarang.
Wah, itu luar biasa sih. Di masa depan yang lain hal-hal bisa terjadi seperti itu kan. Bisa dibilang nakama bahwa Boruto bersama Kashin, Koji, Sasuke memanglah mengesankan. Pelatihan-pelatihan itu membuat di posisi sekarang ini seperti saat segel karma yang memberikan Boruto sendiri pengalaman bertarung ribuan tahun. Dan jangan lupakan pula sob, bahwa kemampuan ini berkat karmanya itulah Boruto menjadi sosok Otsutsuki murni. Itu sangatlah berdampak besar untuk jalan hidupnya ke depan nanti. Satu-satunya karma biru yang ada di era sekarang loh. Ingat pula dalam kasus Boruto yang sudah menjadi seorang Otsutsuki, cakranya dia itu bisa dihilangkan sesuka hatinya. Itu hanya klan Otsutsuki yang mampu melakukannya, menghapus dan meniadakan cakra keberadaan. Artinya jika Boruto bertempur menghadapi lawannya, dia punya keuntungan bisa muncul tanpa terdeteksi. Ketambahan dia dibekali dengan kemampuan teknik terbang dewa petirnya, dan juga karma yang otomatis meningkatkan kecepatan Boruto itu sendiri. Kekuatan ini nanti sepertinya berkaitan dengan ruang waktu loh, dimana Boruto dalam mode karmanya akan bisa mengaksesnya lagi. Nah, kasus Boruto sendiri juga menyerap cakra yang berbasis teknik Shinjutsu tersebut. Dia sendiri bisa melakukannya dengan karmanya itu, karena dengan penggabungan teknik itu dan juga Shinjutsu, Boruto ini bisa mengkombinasikannya dengan Uzuiko pula. Dia bisa menempatkan tingkat kekuatannya pada skala planet jika melihat bab awal kemarinya. Nah, dia menggunakan teknik yang bisa meledakkan, membuka seluruh dimensi dan juga berhubungan dengan planet-planet lainnya. Di Naruto hal-hal seperti ini pernah ditampilkan ya, seperti saat mereka berada di bulan dan meledakkan benda langit tersebut. Cakra dari ledakan yang dihantamkan teknik Shinjutsu itu menghasilkan energi yang luar biasa. Sekarang ini dua Shinjutsu yang dimiliki Boruto selain karma Otsutsuki itu adalah Jaugan ya kan. Dia bisa melakukannya secara bersamaan nantinya, dan dari pertemuannya dengan Urashi kala itu dia aja kaget tuh, Boruto ternyata mendapati kemampuan istimewanya pula loh. Pada dasarnya Jaugan itu bisa memprediksi serangan-serangan lawan ya. Dia bisa menghindari serangan lawan dengan sangatlah cepat dan juga membalasnya. Dan ini pernah ditunjukkan saat melawan Momoshiki dan juga Urashiki. Lawan sekuat apapun dengan Jaugan, Boruto itu bisa meminimalisirnya. Toneri sendiri sudah mengatakan bahwa suatu yang menakjubkan, kekuatan besar masih tertidur dalam diri Boruto dan kini sudah perlahan bangun dari tidurnya. Kemampuan ini adalah doujutsu spesial yang dimiliki Boruto dan terhubung kepada para leluhurnya. Banyak yang berspekulasi nakama bahwa Jaugan itu adalah cakra yang termanifestasi dari pohon dewa Shiba yang kala itu dimakan oleh Kaguya Otsutsuki. Namun karena Kaguya memiliki keturunannya, dia secara alami menurunkan kepada Hagoromo dan Hamura Otsutsuki secara langsung. Setelah ribuan tahun ke depan nih, ketika para keturunan Hamura dan Hagoromo bersatu dari tubuh Naruto Hinata, akhirnya itu sama aja kembali menyatukan lagi kekuatan Kaguya Otsutsuki secara utuh. Nah, itulah Boruto serta Himori secara konsep leluhurnya menyatu dan terhubung seperti itu. Maka ini wajar kan memiliki doujutsu karena ibunya sendiri memiliki mata basic Byakugan, dan Byakugan awalnya bersumber pada Otsutsuki. Jadi karena itulah Shinjutsu itu malahan lebih awal dimiliki oleh Boruto ketimbang karmanya. Nah, itulah kenapa fase dia memiliki tanduk itu, kenapa tanduknya tak serupa dengan milik Momoshiki Otsutsuki, yaitu karena sebelum datang Momoshiki, Boruto itu sudah memiliki cakra dan kekuatan yang tertidur itu tadi. Itu juga bersumber pada Otsutsuki. Cuman itu menjadi poin plus minus nakama. Baiknya Boruto di masa depan kekuatannya akan sulit ditandingi ya, dan lawannya pasti para Otsutsuki tingkat atas. Minusnya adalah dengan keadaan seperti itu, jika Boruto belum bisa mengendalikan kekuatan semuanya, akan menakutkan untuk bumi Shinobi pula kan. Dia akan mengacau dalam beberapa fase mendatang itu nanti. Bukankah itu mengerikan? Sekarang nakama, keadaan dunia baru yang lagi seru-serunya, apalagi di chapter 13-nya kemarin Boruto yang masih tergeletak itu nih, ditambah Konohamaru mengeluarkan borgol itu untuk menahan Boruto. Chapter ke depan sangatlah jelas sekali Boruto ini akan dibawa ke kantor pusat Hokage ke-8. Apa yang akan mereka inginkan dari Boruto? Apakah mereka akan mendapatkan informasi baru lagi seperti kedatangan Shinju baru itu? Well, apapun itu jelas ya, sangat menarik karena kita tahu sendiri Kawaki itu sudah berhasil mengetahui siapa orang yang bekerja sama dengan Boruto di balik layar, dan itu adalah Kashin Koji sob. Dengan penambahan fakta bahwa Kashin Koji sekarang memiliki kemampuan Shinjutsu teknik seni ilahi Ten Direction Jippo itu tadi. Dia berada di antara orang-orang pemilik kemampuan kemahakuasaan Shibai tersebut, dan juga 3 pengguna karma di era sekarang, Code, Kawaki, dan juga Boruto. Nah, jadi nih karena itulah di era Otsutsuki ini keberadaan orang-orang pengguna kekuatan Shinjutsu dan teknik seni ilahi itu akan menjadi poin menarik untuk membongkar hal-hal misterius tentang Shibai yang belum semuanya didapati. Lalu apakah kalian sendiri sepakat tentang semua itu tadi dan masih memikirkan Shibai sang Otsutsuki kuno itu akan bangkit di era sekarang ini? Nah, tulis pendapat kalian di bawah.
So itulah tadi ya pembahasan kita mengenai potensi Boruto buka semua Shinjutsu Dewa Kuno Shibai yang terhubung dengan beberapa shinobi dan juga tokoh-tokoh entitas lainnya. Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel terbaru kita tadi ya teman-teman, Saga Boruto 2 Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen's Odyssey. Nah kita lanjutkan lagi next time, oke? Jadi jika ditanyakan silakan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.